بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الملك الديان والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهات والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد فيا عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله اللمنان القائل في كتابه القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Pertama-tama melalui mimbar dan momentum yang barakah ini, marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya semaksimal mungkin melaksanakan apa saja perintah-perintah Allah yang termaktub dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu yang sama kita juga dituntut untuk meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah yang termaktub dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan cara itulah ketakwaan kita dapat meningkat, dapat mengalami peningkatan dan perbaikan. Selanjutnya salawat serta salam Allah mudah-mudahan terus tercurahkan kepada Habibina baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini Ahad tanggal 10 Zulhijjah 1433 Hijriah bertepatan pada tanggal 10 Juli 2022 adalah hari yang sangat istimewa untuk umat Islam di seluruh dunia.
saudara-saudara kita yang memenuhi panggilan Allah sedang menjalani rangkaian puncak ibadah haji di Mekah, di Arafah, di Musdalifah dan di Mina. Sedangkan kita yang tidak melaksanakan haji sibuk dengan ritual ibadah Idul Adha, salat Idul Adha, menyimak khutbah salat, dilanjutkan dengan ibadah kurban sampai berakhirnya hari tasyrik. Untuk saudara-saudara kita yang sedang menjadi tamu Allah, kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan dan kemudahan serta kelancaran melaksanakan ibadah haji dengan sempurna dan menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi dalam kitabnya Hikmatut Tasri' wa Falsafatuh menjelaskan, kurban pertama kali dilaksanakan pada masa Nabi Adam alaihi salam oleh putra-putranya yaitu Qabil dan Habil. Kekayaan yang dimiliki Qabil mewakili kelompok petani, sedangkan Habil mewakili kelompok peternak. Dalam Al-Quran disebutkan, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Ceritakanlah kepada mereka kisah putra Adam, Qabil dan Habil menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah satu seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima yang lain, yakni Habil. Al-Quran Surat Al-Ma'idah 27. Para ahli tafsir menyatakan peristiwa kurban yang dilakukan dua bersaudara dari putra Nabi Adam alaihi salam merupakan solusi dari polemik perang dingin yang terjadi antara keduanya dalam mempersunting wanita cantik rupawan bernama Iklimah sebagai pasangan hidup. Kisah kurban berikutnya adalah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika diperintahkan Allah Ta'ala untuk berkurban, menyembelih putranya, putra tercintanya, satu-satunya putra yang telah lama diimpi-impikannya. Peristiwa spektakuler itu dinyatakan dalam Al-Quran. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Ibrahim berkata, hai anakku yang tersayang, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku tersayang, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Al-Quran Surat As-Saffat ayat 102. Selain dua peristiwa ini, ritual kurban terus berlanjut di setiap budaya, di setiap peradaban, terus berlangsung dilakukan oleh umat manusia walaupun dalam bentuk dan cara praktek yang berbeda-beda. Puncaknya adalah pengorbanan jiwa manusia sebagai persembahan kepada yang dianggap Tuhan yang memiliki kekuatan. Dahulu masa pra-Islam di Mesir, jika air sungai Nil itu surut, maka penduduk Mesir menggelar upacara mengambil anak gadis untuk dijadikan tumbal agar airnya melimpah. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus, ada penegasan ajaran kurban yang dilegalkan, yang diperbolehkan, yang disahkan.
adalah seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni menyembelih kambing, sapi atau unta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa peristiwa Nabi Ibrahim yang dijadikan model kurban dalam ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu karena di dalamnya ada hikmah keteladanan yang sangat agung kepada Nabi Ibrahim. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat belajar bagaimana melakukan ibadah kurban yang baik dan benar. Pelajaran tersebut dapat kita peroleh dalam beberapa hal sebagai berikut. Pelajaran pertama, dalam beragama ada suatu keadaan di mana kita harus meninggalkan akal pikiran kita, mengesampingkan rasional, kemudian berbalik tunduk pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian hukum Islam dikenal dengan sifat ta'aqquli dan sifat ta'abbudi. Sifat ta'aqquli artinya masuk akal, yakni ketika suatu syariat dibebankan dan manusia bisa menalar karena sesuatu dengan kemampuan berpikir manusia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sedekah, memerintahkan zakat, memerintahkan untuk menolong sesama. Kita diperintahkan berbakti kepada kedua orang tua. Allah juga melarang mencuri, Allah juga melarang korupsi, Allah juga melarang mengkonsumsi narkoba, Allah juga larang membunuh, Allah juga larang pergaulan bebas dan semacamnya. Semua ini sesuai dengan naluri dan akal sehat manusia. Di sisi lain ada sifat ta'abbudi, adalah hukum yang dogmatis, tidak bisa dinalar, di luar kemampuan akal manusia. Aturan tentang sholat ibadah 5 waktu, aturan puasa, aturan ibadah haji adalah bagian dari urusan yang bersifat ta'abbudi. Kita tidak boleh dan tidak bisa mempertanyakan, apalagi menggugat. Kenapa sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat isya 4 rakaat, dan sholat maghrib 3 rakaat, sedangkan sholat subuh 2 rakaat? Ketika menerima perintah Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini bahwa perintah itu adalah perintah yang tidak bisa ditawar-tawar dan tidak bisa ditolak, alias perintah dogmatis yang harus dilaksanakan dengan sesempurna mungkin. Maka atas dasar keimanannya, tanpa berpikir panjang, Nabi Ibrahim alaihissalam siap total melaksanakan perintah tersebut. Rasional, akal pikiran dimatikan. Yang ada hanyalah untuk tunduk akan patuh perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tingginya kualitas keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim, sehingga sangat pantas beliau mendapatkan gelar Khalilullah, mendapatkan gelar kekasih Allah. Belajar dari Nabi Ibrahim, maka sudah sepantasnya setiap orang yang mampu berkurban melaksanakannya seperti Nabi Ibrahim melaksanakan kurban. Berkurban atas dasar tunduk dan patuh kepada Allah atas perintah-perintah Allah, seraya berharap mendapatkan cinta, berharap mendapatkan kasih sayang dan ridha murni dari Allah semata, bukan yang lain, bukan ingin sanjungan, bukan ingin pujian karena gengsi atau untuk meningkatkan status sosialnya saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam, kita dapat belajar dari pengalihan kurban manusia menjadi hewan. Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya hanya sekedar ujian keimanan, bukan perintah sesungguhnya. Hal ini sekaligus menjadi kritik sosial dari tradisi tumbal di berbagai budaya dan peradaban. Sejak
Sejarah kurban Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita bahwa kurban dalam Islam adalah ajaran kemanusiaan. Untuk menyembah Allah tidak boleh membahayakan diri sendiri, apalagi membahayakan orang lain. Dalam riwayat hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La dharara wa la dirar." Tidak boleh membahayakan, tidak boleh mengorbankan orang lain untuk kepentingan pribadi, dan tidak boleh mencegah orang lain mendapat kebaikan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ajma'in. Inilah dua pelajaran yang dapat kita petik dari kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kita berharap momentum hari raya ini menjadi sarana perbaikan ketakwaan kita kepada Allah, menjadi sarana media untuk kita lebih baik dan lebih baik ke depannya. Karena itulah tujuan daripada pelaksanaan hari raya Idul Adha setiap tahunnya. Sebagai ikhtitam daripada khutbah kali ini, marilah kita memohon kemaslahatan untuk diri kita, kemaslahatan untuk negara kita, kemaslahatan untuk bangsa, kemaslahatan untuk negara, agar dapat meraih dan mengelola serta mendaya gunakan kehormatan dan kemuliaan dunia ini untuk kemuliaan di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.